Nah, kemarin kan kita bahas tentang apa Pak Dayat? Rincian modal usaha dan keuntungannya. Iya. Maaf saya tertawa tadi sebelum bikin video ini Kita gagal terus ya. bercanda Tertawa terus Tertawa ya. terus. Nah, rincian modal usaha dan keuntungannya. Ya, kemarin sudah kita bahas bersama Pak Dayat. Hari ini, malam ini kita akan ngobrol santai, bahas tentang SOP usaha konveksi. Iya. Biar usaha itu bisa lebih lebih maju. Maju. Gimana cara membangun Kualitasnya. ya SOP-nya. Nah, SOP itu merupakan standar operating procedure. Agak susah ya ini nyebutnya karena dalam bahasa Inggris ilatih awake dhewe ilat Jawa. Tapi ngomong bahasa Inggris itu agak angel ya. Angel, maklum, Jadi, Pak. standar operasi ya, prosedur. Prosedur. Nah, suatu sistem yang dirancang untuk merapikan sebuah pekerjaan ya, biar tertata lebih rapi. Itu memang membutuhkan SOP. Mulai dari kepala produksi, penjahit, finishing, QC sampai selesai ya. Sampai selesai. Nah, ini kita akan bahas bersama Pak Dayat. Kita ngobrol-ngobrol santai. Ya, intinya belajar bersama lah. Iya. Ya, Pak. Nah, ini saya tulis tentang job desk kepala produksi. Menurut Pak Dayat, job desk kepala produksi itu dia apa aja, Pak? Dia mengatur strategi dalam kontrol produksinya. Ya, job desk Menjalankan kepala produksi ya. Kepala produksi. Berarti mengatur Berjalannya sebuah pekerjaan itu. ya. Selain mengatur berjalannya sebuah pekerjaan itu juga dia bertanggung jawab ya, bertanggung jawab ya tentang semuanya lah. Ketika ada barang cacat ya kan, ada barang rusak. Ya, dia bertanggung jawab sepenuhnya ya. Namanya kepala produksi. Nah, seperti sistem Maklon itu ada kepala produksi, dan kepala produksi itu memiliki banyak penjahit sama bagian packing sampai selesai. Mulai dari cutting ya, pemotongan ya. Iya. Nah, itu fungsi dari kepala produksi, dia bertanggung jawab semuanya sampai barang jadi, sampai barang dikirim. Sampai barang diterima oleh customernya. Betul sekali. Seperti itu. Tentunya peran kepala produksi memang sangat pengaruh. Dan itu juga bisa menjadi peluang usaha. Untuk teman-teman yang lihat video ini yang punya kemampuan untuk saya siap menjadi kepala produksi karena saya punya basic, harus punya basicnya menjahit. Ini misalkan nih teman-teman yang punya kemampuan menjahit atau memotong bisa jadi kepala produksi di salah satu konveksi. Nah, itu kan untuk kepala produksi ya, Pak. Siap. Terus kalau kita bahas tentang maintenance atau pemeliharaan. Ini kan tentang lingkup kerja. Kan ada prosedur kebersihan tempat kerja. Nah, menurut Pak Dayat ini, kan pernah ikut di konveksi dulu ya? Dulu pernah. Sebelum terjun sendiri juga pernah. Pernah kan? Memang nguli. Bahasanya kan nguli. Memang semua yang kita alami memang dari nol. Dari nol. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang menjadi karyawan sekarang menjadi kepala produksi saja. Mantap sekali. Dan juga marketing, Pak. Jangan lupa. Ya. Nah, kita kembali ke kebersihan tempat kerja. Ini menurut Pak Dayat ya. Untuk tempat kerja memang harus sebersih mungkin atau bagaimana? Ya, memang harus bersih. Soalnya dia supaya kita kerja itu nyaman, Pak ya. Artinya memang kebersihan nomor satu. Nomor satu. Kalau ketika kita sedang kerja, ini ya teman-teman, tempatnya nggak rapi, gelas tumpuk di mana-mana kan ya. Terus sisa-sisa potongan berserakan. Ini kan nggak nyaman juga. Nggak nyaman sekali buat bekerja. Air seperti ini misalkan, kadang kan penjahit kan di sebelahnya itu kan kasih minum, bawa minum. Itu kan kalau kena bahan juga bahaya, bisa mengotori bahan juga. Jadi memang kebersihan lingkungan kerja itu memang harus dijaga. Terus untuk perawatan harian mesin. Nah, ini bagaimana Pak? Untuk Pak Dayat kan sudah ahlinya di bidang kepala produksi kan. Perawatan harian mesin itu seperti apa? Kita lebih fokuskan untuk ke pekerjanya. Jadi setiap pekerja, setiap dia sudah selesai dalam satu hari sudah selesai kerja, itu kita wajibkan untuk kontrol mesin yang dipegang sendiri gitu. Untuk segera kontrol dibersihkan. Mesin. Artinya harus gimana, Pak? Ya minimal dibersihkan lah. Ada nggak perawatan khusus? Ada, kita selalu mendatangkan teknisi mekanik untuk pengecekannya. Setiap
1 bulan sekali mungkin, atau enggak ya setiap mesin terasa tidak enak, itu kita datangkan teknisi untuk menservisnya. Nah, diibaratkan kan seperti kendaraan motor ya, roda 2 atau roda 4. Kalau kita sering pakai terus, nggak pernah diservis atau ganti oli, kan juga rusak motor itu kan. Rusak. Jadi kan memang harus ada perawatan rutin. Karena apa, Pak? Kalau nggak dikontrol juga mesinnya, itu kadang itu loncat-loncat, jahitan loncat-loncat. Jadi gitu dia ya? setikannya itu loncat-loncat. Jadi kan nanti di produk kan juga jelek. Penyebab kerusakannya itu apa, Pak? Biasanya itu terkena kotoran-kotoran sisa debu kain, Pak ya. Yang saya ketahui situ. Jadi dia debu-debu sisa potongan itu dia kadang nyumpal di gearnya atau di rotarinya. Jadi dia bisa menyebabkan benang ini jalannya tidak bisa lancar. Berarti kan kalau bisa memang harus dirawat rutin, ya kan? 2 hari sekali atau 1 minggu. Iya. Biasanya berapa itu? Kalau untuk mesin jahit itu enggak terlalu sering itu untuk perawatannya ya Pak. Itu tidak masalah. Yang penting untuk kebersihan dari pekerjanya si penggunanya itu yang penting. Gitu ya, Pak. Iya. Makanya tiap hari setiap selesai kerja itu selalu diinstruksikan untuk membersihkan mesin-mesinnya. Tadi kan tentang pemeliharaan, tentang karyawan atau kebersihan dan perawatan mesin. Sekarang tentang produksi. Kita bicara tentang prosedur produksi. Mulai dari perencanaan produksi. Kira-kira sebelum kita mulai produksi itu ada perencanaan produksi. Jelas. Yang direncanakan itu apa aja? Yang direncanakan pertama adalah sampel ya, terutama sampelnya. Sampel atau contoh ya? Contohnya. Sampel kita teliti dulu dari model dan segi jahitannya. Nah, ketika kita pengen menambahkan inovasi yang lain, di situ baru kita review lagi produknya, Pak. Berarti kan gini, kita ada model baru, misalkan ini ada celana model baru, berarti kan dibikin apa ini Pak, pola ya? Dibikin polanya. Dibikin pola. Nah, tadi kan setelah saya perencanaan produksi, habis itu dipotong. Nah, ini untuk pemotongan ya Pak. Untuk pemotongan kan sudah dapat pola yang mau dipotong. Apakah langsung dipotong dalam jumlah banyak? Banyak. Atau satu dulu untuk membuat sampel? Kalau di kita itu harusnya jangan dipotong dulu, Pak. Kita bikin satu sampel dulu. Ya. Yang penting polanya kan sudah ketemu kan, modelnya sudah ketemu. Kita bikin satu sampel dulu. Kalau sudah cocok, kita review sudah, wah ini produk bagus. Nantinya baru kita potong secara skala besar banyak. Baru dipotong ya? Baru dijalankan. Jadi memang nggak mungkin kita ada model baru langsung dibikin pola atau mal terus dipotong dalam jumlah banyak. Enggak. Gitu. Nah itu salah ya itu. Salah itu. Seperti itu salah. Pekerjaan jahit. Nah kita kan tadi kan tentang pemotong ya. Nah untuk penjahit ini Pak, apakah ada cara-cara khusus untuk jahit? Memang harus kita kalau di tempat saya Pak ya, kita selalu kontrol semuanya. Misalkan saya ada penjahit yang nggak bisa di bagian ini Pak ya, nanti kita kasih saran, kita arahkan caranya begini, biar nanti dia bisa jalannya enak dan hasilnya juga seperti apa yang kita inginkan. Itulah kewajiban atau bagian dari tugas sebagai kepala produksi Pak. Jadi gitu ya? Ya, mengarahkan yang jahit ini ya? Jahit ini ya. Yang jahit itu satu celana atau ada bagian-bagian khusus? Tergantung permintaan dari customer Pak, di kita. Misalkan kalau memang prosesnya itu nggak mungkin dijalankan dalam satu orang pegang satu produk, kita jalankan sistem berantai, itu namanya. Sistem berantai, seperti apa Pak? Seperti ada yang pegang kantongannya doang, ada yang pegang bagian penggabungan, ada yang bagian jahit. Pokoknya setiap bagian itu kita kasih penjahit yang lain, seperti itu. Oke, biasanya kan gini Pak, ada 10 tim yang khusus jahit. Dari 10 tim itu pasti ada yang bisa, ada yang biasa, dan ada yang nggak bisa. Maksudnya kadang jahitannya nggak bisa rapi, agak belok-belok. Ini gimana cara mengkoreksinya? Itu biasanya itu kita itu selalu menelitinya itu dari per celana Pak. Misalkan
ini kerjaan si A, ini kerjaan si B, ini si C, itu kita pisahkan, kita kasih tanda. Berarti ada tandanya ada tandanya di setiap apa ini Pak? Bahan tadi ya Pak? Di setiap bahan atau celana yang sudah jadi itu tadi. Tandanya berupa apa? Dia biasanya di dalam, di kantongannya yang dalam itu kita kasih contrengan, inisial namanya seperti itu. Nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa lah. Kan dia tidak terlalu gede, nggak ditulis besar gitu, nggak. Kecil, cuman kecil di dalam. Nah, tapi kalau misalkan dalam jumlah besar, ada orderan 1000 misalkan ya, 1000 pakaian, yang jahit ada 100 orang, tetap pakai tanda itu? Enggak lah, kalau itu kita kan ada tim QC-nya. Oh, tim QC ya. Nanti ada. kita bahas di tim QC-nya ya Pak. Berarti tetap ada QC-nya ya, bagian mengecek ya. Nah, oke. Untuk pemeriksaan akhir produk, berarti kan namanya QC tadi ya. Itu tadi, ya. Dia memeriksa semuanya atau beberapa aja. Kan misalkan ada celana 1000. QC-nya ini meriksa semuanya satu. Ya memang harus begitu, seperti itu. Gitu ya berarti. Untuk lolos produksi, untuk lolos kualitas. Misalkan ada barang yang dijahit itu nggak rapi atau cacat lah, ada banyak. Itu terus gimana? Dan kita kembali kepada tanda yang sudah kita bikin tadi ya. Ini misalkan jahitan ini dari ini kan sudah bisa kelihatan dari inisial namanya ya. Ya memang dengan terpaksa kita kembalikan, kita suruh memperbaiki. Kadang kan juga ada penjahit yang sedikit nakal. Maksudnya nggak dikasih tanda. Nah, kalau ada kasus seperti itu nggak ada tandanya, ya mau nggak mau tanggung jawab kepala. Kepala. Akhirnya gimana Pak? Akhirnya ya kita sendiri yang perbaiki. Oh gitu ya. Nah, misalkan itu berkelanjutan, ya dicarilah sumber penyakitnya Pak. Dari mana ya? Pasti dari mana ketahuan ya? Pasti ketahuan lah, namanya barang sudah lama-lama pasti ketahuan. Oke Pak. Lalu apa ini? Siapa itu Pak? Jajut. Itu kan jajut. Oke Pak, proses akhir produksi atau finishing. Tadi kan sudah dikontrol kan, QC bagian kontrol, selesai. Nah, habis itu finishing. Finishing itu dia megang apa saja? Finishing itu meliputi setrika, packing, lempit, packing kan. Lempit itu Pak bahasa Jawanya. Lempit ya? Lempit. Wangel, bener. Bahasa Indonesianya apa sih Pak? Bahasa Belanda ya, wangel ya malah. Wangel nah itu. Tadi semuanya ya, itu semuanya packing. Sampai diplastiki. Nah, untuk packing tadi ya, packing namanya finishing ya. Kadang kan yang bagian packing atau melipat baju atau celana ada yang rapi, ada yang nggak rapi. Apakah ada cara khusus? Itu harus ada cara khusus ya, mau nggak mau juga kita sebagai kepala produksi yang mengontrol dan menginstruksikan. Misalkan ada yang kurang rapi, begini loh Mbak, caranya biar rapi, biar bisa rapi, begini caranya. Memang perlu dikasih tahu. Memang perlu ya. Jadi memang kepala produksi itu turunnya itu dari nol sampai selesai. Gitu. Semuanya. Dari mulai potong, kita mikirin produksi, membuat model baru tadi ya, buat polanya, sampai finishing. Sampai finishingnya. Memang itu fungsi dari kepala produksi, dia bertanggung jawab. Tanggung jawab untuk semuanya. Betul sekali, Pak. Kadang kan gini, Pak, juga ada kualitas barang yang tidak bagus. Nah, ketika kepala produksi dia tidak tahu, ternyata masih kecolongan ini. Ada beberapa barang yang kurang bagus. Ya, nah, barang itu sudah sampai ke customer. Ya. Terus gimana, Pak? Sering, Pak, gitu. Sering ya? Memang hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari lah, pastilah. Namanya barang skala banyak kan, tapi kan kita tetap ada bertanggung jawabnya untuk ke customer. Mungkin untuk order berikutnya nanti kita ganti, untuk yang retur-retur kan bisa nanti kita bisa diskusikan. Berarti memang harus ada tanggung jawabnya ya Pak? Yang jelas bertanggung jawab itu tadi ya Pak. Kembali lagi ke tim atau karyawan ya. Kita sudah punya tim, misalkan kita sudah punya tim banyak ini. Kita punya penjahit 10, lebih dari 10, 20 ya. Terus pemotong ada 5 misalkan. Ya.
terus finishing ada banyak. Nah, bisa nggak diatur secara rapi sesuai standar operating prosedur tadi? Sebenarnya itu tergantung dari pekerjanya, Pak. Harusnya bisa. Kalau dia bisa mau menaati dari instruksi kepala produksinya, pasti bisa. Jadi gini, Pak, kalau kita membuat peraturan, ya memang peraturan itu harus dibuat. Harus dibuat kan? Kalau kita nggak bikin peraturan, kita cuma modal harus berangkat jam segini, harus selesai jam ini, kan nggak bisa. Nggak bisa jalan. Nah, penjahit kan ada sistem borong sama harian. Nah, biasanya itu apa, Pak? Yang apanya? Oh, gajinya. Untuk gajinya. Gajinya. Untuk penjahit, pemotong, pakai sistem borong atau gajian, harian. Kalau kita pakainya sistem borong, Pak. Borong ya, Pak. Berarti biasanya itu mintanya totalan itu per penjahit itu 1 bulan sekali. Tuh, 1 bulan. 1 bulan sekali. Ya sebetulnya dia lah kadang juga 2 minggu sekali. Artinya kan kurang rapi, Pak. Kurang rapi kan. Nah, jadi gini, memang kalau dari usaha kecil mulai beranjak ke atas, kita harus bisa membuat peraturan supaya tim yang ikut kita itu bisa tertib. Mulai dari penggajian, gaji tadi ya, Pak. Kalau bisa 1 bulan sekali semua, atau 1 minggu sekali di hari yang sudah ditentukan. Ya kan. Ini berdasarkan pengalaman, kalau saya sendiri ya, Pak, saya pribadi itu 1 minggu sekali di hari Sabtu. Di hari Sabtu ya. Mau nggak mau dia minta. Kadang kan gini, kalau penjahit luar, dia bukan di rumah ini, di luar kan, dia datang, aku jenop kok modal dulem aku. Ini bayaran ya, totalan kan ngoten gitu, Pak. Totalan. Nah, saya juga gini, ntar hari Sabtu. Kemarin kan janjinya kan setiap hari Sabtu. Baru gajian. Nah, emang harus seperti itu, Pak. Kita buat peraturan untuk tim kita supaya ketika minta gaji atau menyelesaikan barang sudah ditentukan. Kalau menurut Pak Dayat gimana? Iya, itu tadi karena saya sendiri kan jalannya kan sistemnya borong, Pak ya. Borong ya, Pak. Nah, borong ya. Jadi saya memang memberi kebebasan untuk si penjahit itu. Jadi itu termasuk ini, Pak, kelebihannya. Jadi seharusnya tim Pak Dayat ini sudah nyaman. Karena apa? Dia bisa minta gaji hari apa aja. Hari apa saja. Hari Minggu, hari Senin, ya, tanggal 30, tanggal 40 Februari, kan tidak masalah ya, Pak. Karena kita juga sudah mengatur keuangannya, sudah kita pisah-pisah. Misalkan, Pak, ini tim dari Pak Dayat yang jahit ini minta bayaran pada tahun 2050. Oh, gimana? ya suruh mati. Suruh mati. Aku tuh jadi lucu ya. Ini juga lucu, ngapain itu, Pak? Ketawa-ketawa. Ngopi dulu, Pak. Oke, Pak. Nah, aku ngasih lali, kan dia. Jadi bagaimana supaya kita bisa membangun tim dengan rapi, dengan rapi kan? Intinya kan di situ. Mulai dari produksi, mulai dari apa ini, Pak, jam kerja, atau ada tempat kerja, kerapian tempat kerja, atau kebersihan juga ya, Pak. Kegandengan Jepri juga. Lalu apa lagi ya, Pak, kekurangan itu? Ya masih banyak lah, Pak. Masih banyak ya, Pak. Kalau nggak ada selesainya kalau dibahas. Soalnya kan kembali kepada orangnya masing-masing. Tapi kan juga sulit, Pak. Kalau kita kembali ke orangnya masing-masing, kalau kita tidak punya peraturan kan juga nggak enak. Maksudnya nanti dia bisa seenaknya. Iya. Itu kan sisi negatifnya, ya kan. Kalau sisi positifnya dia bebas. Kapanpun bisa. Yang penting konsisten. Ketika barang ini disuruh barang harus jadi. Nah, harus jadi. Kan gitu. Nah, itu sulit, Pak, itu, Pak. Sulit. Biasanya ngene, biasanya neng kampung ngeten. Wah, ora iso iki mau lagi apa sambatan. Siji sambatan apa? Nek ibu nganu rewang. Arisan. Ora arisan ora lah. Terus iku wayah panen. Wayah panen. Wah, iki panen iki. Nah, iku ono solusine gak, Pak? Ada. Selain itu mau misalkan wah, ini ibu-ibu ini nggak bisa kalau untuk 2 minggu ini karena lagi panen, lagi ada acara apa ini rewang. Ada solusi nggak? Ya terpaksa kita dobelkan ke penjahit lainnya. Tetap ada cadangan berarti ya, Pak. Oke, berarti kesimpulannya adalah
pandai-pandailah untuk mengatur. Ya, kita harus mengatur strategi, Pak. Strategi. Iya. Meskipun skala kecil, skala rumahan. Memang, ya kan? Kita harus pandai mengatur strategi kepada tim-tim kita, tim jahit, supaya mau gimana ya, Pak? Mau bisa konsisten. Ya, mau konsisten lah. Dan kita juga bisa bikin peraturan yang ringan-ringan, yang tidak menyakitkan siapapun lah. Yang penting sama-sama enak. Sama-sama enak. Menjaga kebersihan itu juga penting loh. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dayat. Iya, sama-sama. Tos WA. Ya.